aku ada satu pertanyaan. Di luar, kalau kamu orang luar dan dengar Indonesia, kamu selalu connect Indonesia dengan toleransi. Dan ini juga image Indonesia di luar negeri, negara yang sangat toleran. Tapi intoleransi di sini berasal sebenarnya dari mana? Apakah itu orang online yang mereka merasa safe dan aman online karena nggak ada yang tahu identitas mereka yang benar? Atau itu generasi-generasi muda yang sudah tidak ada nilai toleransi lagi? Kenapa orang yang baca berita pasti sudah tahu kepala gereja Katolik ya Paus Fransiskus telah meninggal dunia. Dan kalau baca komen netizen itu benar-benar bikin sakit hati. Terus apakah itu berita, siapa peduli, oh masih ada banyak ikan paus, hahaha masih ada orka dan lain-lainnya, banyak komentar yang malah menghujat beliau. Beliau itu meninggal, kenapa masih harus menghujat? Dia punya keyakinan yang lain dengan mayoritas di Indonesia. Tapi yang kita tidak bisa lupa, Paus Fransiskus itu beliau sampai akhir hidup ini selalu mendoakan damai di dunia dan juga khususnya damai dengan orang-orang Palestina. Beliau sangat-sangat mengkritik pemerintah Israel dan perang Israel di Palestina. Beliau selalu mendoakan damai di Palestina. Beliau seringkali walaupun sudah sangat-sangat sakit dan sudah tidak kuat lagi, masih video call dengan umat-umat Katolik dan umat-umat lain di Palestina untuk nanya kabar bagaimana situasinya. Beliau kasih bayi Yesus, patungnya bayi Yesus, beliau kasih kefiyah khas Palestina. Dan beliau itu sangat-sangat peduli dengan semua manusia yang berada di dunia dan dengan semua situasi-situasi yang susah, di mana ada orang yang meninggal, di mana ada bencana, di mana ada perang. Terus di sini netizen di negara yang katanya sangat-sangat toleran, yang paling toleran di Asia, kok dihujat orang yang telah meninggal? Itu berasal dari mana? Paus Fransiskus meninggal dunia, tapi mirisnya banyak orang Indonesia yang menghujat beliau. Ini komentarnya bisa baca ya teman-teman ya. Gua bukan umat Katolik nih, ya, tapi gua pengen bertanya nih. Emangnya lu yang komentar, lu yang bisa menentukan dia masuk surga atau neraka? Tuhan yang menentukan dia masuk surga atau neraka, jadi gak usah kepo sama hidup orang. Mending urusi hidup lu yang masih belum beres. Terus ini lu pada ngapain hujat dia? Bilang gak ada paus, gak apa-apa kok, masih ada ikan-ikan lain. Terus ada komentar-komentar lain lagi. Kalau orang luar negeri baca komentar ini, itu kita malunya minta ampun. Guys, pemimpin Katolik itu baru aja meninggal. Semua umat-umat Katolik itu merasa sedih dan lagi berduka cita lah. Kalau kita tidak bisa kasih support, mending kita diam daripada menghujat. Kita itu selalu ngomong, salam toleransi. Tapi orang meninggal malah dihujat. Gimana menuju Indonesia emas? Emang aku di sekolah Katolik dulu? Iya. Ih, keren, aku juga. Keren banget. Iya kan? Iya. Jangan-jangan kita ditakdirkan untuk sekamar gara-gara itu gitu. Iya. Kenapa kamu masuk sekolah Katolik? Gak dapet negeri, Ci. Oh, gak dapet negeri. Oh, malah gak boleh masuk negeri. Kenapa? Shock pasti, Ci. Iya. Ci, dari swasta. Iya, swasta semua. Gak boleh negeri. Gak boleh. Jangan. Cici shock, Ci. Masuk negeri, Ci. Oh gitu ya. Kayak gak tahu Pergaulannya. kasih aja gitu. Iya, mamaku juga ngomong gitu, pergaulannya. Pergaulannya not good. Yes. Aku, terbalik aku. Culture shock aku. Culture shock aku. Negeri, masuk swasta. Malah kenapa? Bagus banget itu. Sopan Alim. banget. Iya, emang sekolah Katolik tuh kayak gitu. Sopan gila. banget. Berarti kamu ikut misa dong? Enggak. Oh, nggak ikut. Enggak. Kalau bisa aku nggak diwajibin. Oh, nggak diwajibin. Iya. Sekolah aku wajib. Mau agama apapun harus ikut ke misa. Aku nggak enggak. nggak boleh tinggal di kelas. Kalau aku banyak yang Buddha, Hindu, jadi Oh mereka iya, kayak- aku juga. Mm-mm. Banyak kan sekolahku Buddha. Iya, Tapi kayaknya itu Buddha sekolah sih. Katolik. Aku juga nggak ngerti berdoanya Katolik gitu kan. Kayak tenang banget gitu. Oh, Cici bukan Katolik ya? Aku Kristen. Oh, Kalau Katolik pas misa ya, Mm-mm. ih damai banget Gri. Kalau mereka Kristen- nyanyi kan? nyanyi, Iya. tapi mereka tuh nyanyinya tuh pakai Organ, iya. piano gitu-gitu. Iya. Kalau Kristen tuh pakai drum, Oh, lebih kayak hip hop iya gitu, lebih pop gitu.
kayak gitu ya. Nah, kalau Katolik tuh kayak damai gitu. Iya. Sama gelisah. Ini berarti sekolahnya kan sekolah Katolik nih, Bu Sur ya? Ya. Tapi katanya semua agama bisa sekolah di situ? Ada, semua kami terima. Oh, gitu. gitu. Jadi tidak membedakan ya. Ah. Katolik, Islam, Hindu, semua agama. Semua Jadi agama ada. Lalu kalau ada acara sawalan itu, Ah. kami juga ada acara buka puasa. Itu Masya ada. Allah. Kemarin baru buka puasa bersama. Iya. Siraman rohani dari Pak Ustadz itu. Jadi membaur ya, semua Membaur. agama ada di situ ya? Ya, Jadi ya. nggak khusus yang agama Katolik Oh, aja? iya, semua. Kami sekolah Katolik itu kan sekolah umum. Aha. Gitu. Ya, sekolah Katoliknya apa namanya? SMA Katolik Sang Timur. Ya. Sang Timur ya? Ya. SMA Katolik. Alamatnya di Jalan Karmel Raya nomor 2, Kemanggisan gitu, Bang. Makasih infonya. Ya, sama-sama pokoknya. Ya, sama-sama. Doakan ya. Ayo sekarang kita makan. Ya. Ayo. Masya Allah, keren tuh. SMA unggulan Del dan Institut Teknologi Del, tempat anak-anak Indonesia dididik bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan nilai dan karakter. Fasilitasnya lengkap, tapi yang paling menyentuh adalah semangat mereka. Diciptain sendiri loh. Anak-anak yang sadar mereka sedang dipersiapkan untuk masa depan. Guru-guru yang mengajar dengan hati untuk menciptakan SDM unggulan bagi Indonesia. Banyak dari mereka diterima di kampus terbaik dalam dan luar negeri. Ini juga dihasilkan dijual ke industri obat-obatan. Namun yang lebih penting, mereka tumbuh menjadi manusia berintegritas, dan saya berpikir ini yang kita butuhkan di Maluku Utara. Hari ini 17 April 2025 terjadi penolakan ibadah di GSG Harjamani. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung di demo warga intoleran. Dengan juru selama permasalahkan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama Kristen, kuping sakit dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri! Saya membuat essential for families. Di sini itu saya membuat jemuran otomatis. Jadi misalnya kalau suasananya hujan, maka jemurannya akan menutup sendiri. Sementara kalau cuacanya terik matahari, kering, dia akan terbuka sendiri. Dan di LCD-nya ini bisa terlihat ada statusnya. Status apakah dia hujan, apakah dia menutup, apakah dia terbuka, apakah dia kering. Terima kasih.